Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 125. Di tempat lain, kedua pria yang membawa Anissa dan Cecil sampai di sebuah bangunan tua yang jauh dari perkotaan. Mereka membawa kedua wanita itu ke dalam bangunan itu dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dengan tangan dan kaki terikat, juga mulut yang dibekap dengan sebuah lakban. Tidak hanya itu, tubuh keduanya dipisahkan dengan kursi yang berbeda dan tubuhnya diikat pada kursi tersebut. Bro, kita buka saja lakbannya. Di sini kan jauh dari permukiman. Gak mungkin ada yang dengar kalau mereka berteriak nanti, usul temannya. Pria itu menyetujuinya dan masuk ke dalam ruangan tempat di mana Cecil dan Anissa berada. Dia membuka lakban yang menutupi mulut mereka. Lalu kedua pria itu keluar dan menutup ruangan tersebut, lalu menghubungi seseorang. Bos, wanita yang Anda butuhkan sudah bersama kami, tapi kami membawa keduanya bos, ujar pria itu. Bagus, mereka berdua sama-sama pentingnya bagi Rehan. Aku yakin sekarang dia sedang kebingungan mencari adik dan istri tercintanya, ujar sang bos dengan suara sinis. Lalu apa yang harus kami lakukan selanjutnya bos? Tanya pria itu. Biarkan saja dulu sampai mereka sadar. Tetap jaga mereka dengan ketat. Saya akan datang ke sana, ucap sang bos. Siap bos, kata pria itu. Setelah menyimpan ponselnya, pria itu tergabung dengan teman-temannya yang ada di sana. Sementara itu Anissa sadar dari pingsannya terlebih dahulu. Dia menatap sekelilingnya dengan seksama. Di mana ini? Kenapa aku diikat gini sih? Siapa sebenarnya mereka? Gumam Anissa kebingungan. Cecil bangun. Cecil, teriak Anissa kala melihat Cecil masih tidak sadarkan diri. Tolong, Anissa berteriak meminta tolong. Dia berusaha melepas ikatannya tapi ikatan itu terlalu kuat sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini di mana? Gumam Cecil saat matanya mulai terbuka. Cecil, kamu sudah sadar? Tanya Anissa. Kak, ini kita ada di mana? Kenapa diikat gini? Tanya Cecil. Kakak juga nggak tahu Sil, jawab Anissa. Kak, aku takut bagaimana kalau mereka mau jual kita? Gimana kalau organ dalam kita diambil dan dijual? Kayak penculikan yang lagi viral itu. Aku nggak mau mati muda kak, aku belum nih kuliah, aku belum punya pacar, rengek Cecil. Jangan ngomong yang tidak-tidak Cecil, kita pasti bisa keluar dari sini. Kakakmu pasti akan menolong kita, ujar Anissa. Tapi kak, aku takut. Aku takut mereka keburu mengambil organ dalam kita sebelum Kak Reni datang, kata Cecil. Bagaimana ini? Mana ikatannya kuat banget lagi. Ya Tuhan, tolong kami, setidaknya biarkan Cecil keluar dari sini. Aku nggak mau dia kenapa-napa. Dia pasti takut banget, ucapnya dalam hati. Anissa terus berdoa untuk keselamatan dirinya dan juga Cecil. Berbeda dengan Cecil yang terus saja mengoceh dan menangis. Cecil, sayang, jangan takut ya. Kita berdoa saja semoga kita bisa segera keluar dari tempat ini, ucap Anissa. Saat yang bersamaan, terlihat pintu ruangan itu terbuka dan masuklah beberapa orang pria ke dalam ruangan itu. Cecil mengamati satu persatu orang itu dan matanya berhenti pada seorang pria yang sangat tidak asing di pikirannya. Alex, gumam Cecil. Halo cantik, apa kabar anak kecil? Lama tidak jumpa. Kamu tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, sapa Alex. Kamu kenal? Tanya Nisa. Dia yang selalu mencari masalah sama Kak Rehan, jawab Cecil. Lepaskan kita, cepat lepasin, teriak Cecil. Duh, galak banget sih gadis kecil ini. Kamu tenang saja, aku tidak akan menyakitimu. Saya hanya ingin bermain-main dengan kakak iparmu yang manis ini, ujar Alex. Jangan sentuh kakakku, aku gak akan membiarkan orang biadab sepertimu menyentuh kakakku, teriak Cecil. Alex mendekati Anissa dan mengusap wajah mulus Anissa dengan jarinya. Aku bilang jangan sentuh, teriak Cecil. Diam kamu, tutup mulutmu, perintah Alex. Tutup mulutnya, perintah Alex. Anak buah Alex segera menutup mulut Cecil dengan lakban yang mereka bawa. Cecil sempat menghindar agar mereka tidak menutup mulutnya, tapi usahanya hanya sia-sia belaka karena tangannya mahal
karena tangannya sangat jauh dengan tenaga anak buah Alex. "Halo manis, senang berjumpa denganmu," sapa Alex. "Kamu siapa? Aku nggak punya masalah denganmu, lepasin kami," ucap Anissa. "Kita belum kenalan ya? Baiklah, kita kenalan terlebih dahulu ya. Namaku Alex, aku yakin suami tercintamu itu sudah menceritakan tentangku padamu. Ternyata kamu jauh lebih cantik dilihat dari dekat ya daripada di dalam foto," ucap Alex dengan tangan yang terus membelai wajah Anissa. "Lepasin, menjauh dari tubuhku," bentak Anissa. "Wow, bisa galak juga kamu, tapi ini membuatku semakin tertarik denganmu," ucap Alex. "Brengsek," teriak Anissa ketika Alex menciumi rambut panjangnya. Alex mengambil sebuah ponsel dari saku celana dan menghubungi seseorang. "Selamat malam mantan calon adik iparku, apa kabar? Pasti lagi bingung cari istri dan adikmu ya," ucap Alex. "Sialan, di mana kamu sembunyikan mereka? Jangan sampai kamu menyentuh mereka dengan tangan kotormu," bentak Rehan. "Kamu tenang saja, aku tidak akan menyakiti mereka. Justru aku akan mengajak mereka bersenang-senang denganku," ujar Alex. "Mas Rehan, mas tolong aku mas, tolong," teriak Anissa kala mendengar suara Rehan. Alex mengubah panggilannya menjadi video call dan memperlihatkan Anissa dan Cecil yang terikat di sebuah kursi. "Sayang, kamu gak apa-apa sayang, kamu tenang ya, aku pasti akan membawamu keluar dari sana," ucap Rehan. "Mas tolong," hanya itu yang mampu Anissa ucapkan pada sang suami. "Lepaskan mereka, masalahmu denganku bukan dengan mereka, jadi jangan bawa mereka ke dalam masalah kita," ucap Rehan. "Tidak bisa, mereka bagian dari hidupmu, jadi mereka bagian dari masalahku juga. Kalau kamu mau mereka selamat, kamu bisa memberikan istri cantikmu ini untukku dan aku bisa menganggap bahwa kita sudah impas," ujar Alex. "Aku tidak akan pernah memberikan siapapun padamu termasuk istriku. Lepaskan mereka atau kamu akan tahu sendiri akibatnya," bentak Rehan dengan penuh amarah. Melihat Alex yang terus saja memainkan jarinya di rambut Anissa membuat amarah Rehan semakin membara. "Atau kita tukar posisi saja, kamu yang menggantikan mereka di sini dan mereka bisa keluar tanpa cedera apapun," tawar Alex. "Baik, kirim alamatmu dan aku akan ke sana sekarang. Ingat, jangan sentuh mereka." Rehan menyetujui permintaan Alex dengan senang hati. "Ingat baik-baik, jangan melibatkan polisi ataupun siapapun. Datang sendiri tanpa anak buahmu, paham?" ucap Alex yang langsung mematikan sambungan teleponnya lalu mengirimkan sebuah alamat pada Rehan melalui chat. "Mudah sekali memancing dia untuk datang kemari. Ternyata kamu memang sangat berarti untuk Rehan. Menarik sekali, aku bisa membinasakan kalian bertiga bersamaan," ucap Alex penuh penekanan. Anissa hanya terus menangis tanpa bisa berucap apapun. Namun di balik tangisan itu diam-diam Anissa terus berusaha agar tali yang mengikat tangannya bisa terlepas. Dan ketika Alex sedang mengalihkan pandangannya ke arah lain, Anissa memberi kode pada Cecil agar ikut berusaha melepaskan ikatannya sendiri. "Kenapa ini? Kenapa perutku tiba-tiba sakit sekali?" rintih Anissa lirih. Namun meski perutnya terasa sakit, Anissa tetap berusaha membuka ikatannya meskipun usahanya sia-sia. Setengah jam berlalu, Rehan datang sendiri seperti apa yang diperintahkan oleh Alex. Dia masuk ke dalam bangunan tua itu dan menemui Alex. "Di mana istri dan adikku? Lepaskan mereka sekarang juga," ujar Rehan. "Aku tidak percaya kalau kamu datang seorang diri, jadi aku akan memastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada siapapun yang mengikutimu," ucap Alex. "Cek semuanya," titah Alex pada anak buahnya. "Aku datang memenuhi perintahmu, sekarang cepat lepaskan mereka," titah Rehan. "Semua aman bos, tidak ada siapapun yang mengikuti dia." Laporan dari salah satu anak buah Alex membuat Alex tersenyum senang. "Aku akan melepaskan mereka berdua, tapi setelah aku membunuhmu," ucap Alex. Tanpa aba-aba, Alex langsung memukul Rehan dengan kerasnya, membuat darah mengalir dari hidung mancung Rehan. "Sialan," ucap Rehan dengan kesal. "Aku tidak akan pernah memaafkanmu sebelum kamu mati di tanganku sendiri," ucap Alex. Dan perkelahian pun tidak terhindarkan.
Mereka berdua saling memukul dengan kemampuan yang sama-sama kuatnya. Saat Rehan hampir berhasil melumpuhkan Alek, salah satu anak buah Alek memukul kepala Rehan dengan sebuah kayu besar sehingga membuat Rehan terhuyung ke lantai. Rasa sakit yang dia dapatkan akibat pukulan keras itu membuat tubuhnya tidak berdaya untuk melawan mereka. Anak buah Alek langsung membawa Rehan ke dalam ruangan yang berisi Anissa dan Cecil. Anissa menjerit histeris kala melihat tubuh Rehan lemas dengan bercucuran darah di kepalanya. Mereka menyeret Rehan dan memegang kedua tangan Rehan dengan kuat. "Mas Rehan, mas, kenapa bisa begini mas?" Anissa berteriak histeris. "Lepaskan suamiku, tolong jangan sakiti dia. Aku mohon lepaskan dia. Kalian boleh membunuhku tapi jangan sakiti suamiku." Anissa memohon dengan tangisan yang semakin terseduh. "Sayang, aku tidak apa-apa, tolong lepaskan mereka berdua. Kalian sudah mendapatkan tubuhku." Rehan memohon dengan suara yang sudah melemah. "Gak, lepaskan Mas Rehan, biar aku saja yang di sini. Tolong jangan sakiti suamiku," teriak Anissa. "Sepertinya kalian berdua lebih suka ditinggal di sini ya. Baiklah, akan aku kabulkan permintaan kalian," ujar Alek. Alek yang melihat sebuah darah mengalir dari kursi tempat Anissa duduk segera menghampirinya. "Darah, sepertinya kalian akan mati bersama-sama dengan bayi kalian malam ini," ucap Alek dengan senyum sinisnya. Anissa dan Rehan sama-sama terkejut dengan apa yang Alek ucapkan. Begitu pula dengan Cecil yang juga ikut terkejut dengan ucapan itu. Mereka bertiga mengarahkan pandangannya ke darah yang mengalir di kursi Anissa. "Darah," ucap Anissa dan Rehan secara bersamaan. Seketika kekuatan Rehan kembali pulih melihat apa yang ada di depan matanya. Dengan sekuat tenaga yang masih ada di dalam dirinya, Rehan memberontak dan berhasil melepaskan diri dari kedua anak buah Alek yang menjaganya. Rehan memukul kedua pria itu dengan membabi buta sampai mereka tergeletak tak berdaya di lantai karena beberapa kali membentur tembok. "Berani mendekat, aku bunuh istrimu," ucap Alex. Alek memegang sebuah pisau lipat di depan leher Anissa. Melihat itu, Rehan mengurungkan niatnya untuk menghajar Alek. "Jangan sakiti istriku, jauhkan pisau itu dari leher istriku," ucap Rehan. "Aku akan melepaskan istrimu setelah kamu melihat sendiri bagaimana dia meregang nyawa," ucap Alek. Sementara Alek sedang fokus dengan Rehan dan Anissa, tanpa mereka ketahui anak buah Rehan dan anggota polisi dari Brian sudah melumpuhkan semua anak buah Alex. Brian mendobrak pintu ruangan tersebut sampai pintu itu lepas dari engselnya. "Jangan bergerak, semua anak buahmu sudah kami lumpuhkan. Kamu tidak bisa lagi lari dari kami," teriak Brian. "Sialan, ternyata kau tidak sendirian, kurang ajar. Kalian maju satu langkah saja, pisau ini akan menyayat leher wanita ini," ancam Alek. "Mas, perutku sakit banget," rintih Anissa. "Sabar sayang, yang kuat ya. Kita akan segera keluar dari sini," ucap Rehan. "Sakit banget mas," rintih Anissa. Melihat wajah pucat sang istri, Rehan merasa terpukul hatinya. Otaknya seakan buntu dan tidak bisa lagi memikirkan apapun. Randy lebih memilih menyelamatkan Cecil terlebih dahulu yang bisa dia jangkau. Karena target utama Alex adalah Anissa sehingga dia bisa dengan mudah menyelamatkan Cecil. "Tolong selamatkan Kak Anissa," pinta Cecil. "Nona tenang ya, kami akan menyelamatkan Nyonya segera," ucap Randy menenangkan. Suasana ruangan semakin menegang. Mereka seakan sedang mencari cara masing-masing untuk bisa menyelamatkan Anissa dari tangan Alex. Mereka tidak bisa gegabah dengan jalan yang akan mereka pilih karena itu menyangkut sebuah nyawa. Dengan Alex yang siaga mengawasi sekelilingnya, membuat mereka tidak punya celah untuk mendekatinya. Melihat kondisi seperti ini, salah satu anggota Brian memilih jalan terakhir, yaitu menembak tubuh Alek dengan pistol yang ada di tangannya. "Ah!" teriak itu keluar dari mulut Alek kala sebuah peluru menembus dada kirinya. Sebelum tumbang, Alek berhasil menyayat leher Anissa dengan pisau yang dia pegang. Setelah itu, Alek langsung tersungkur ke lantai. "Ah!" teriakan kesakitan pun terdengar dari mulut Anissa. Rehan segera menghampiri sang istri dan memeluknya. "Sayang, tahan ya, kita akan segera ke rumah sakit," ucap Rehan lembut. Cecil membantu kakaknya membuka ikatan yang melekat di tubuh Anissa.
Setelah ikatan itu terlepas, Rehan langsung mengangkat tubuh sang istri dan membawanya keluar dari bangunan tersebut. Sakit banget mas, perutku sakit, rintih Anissa. Tahan ya sayang, kuat ya. Kita ke dokter sekarang, ucap Rehan. Kak, biar aku yang nyetir, kakak jagain Kak Anissa saja di belakang, ucap Cecil. Kamu bisa, tanya Rehan. Aku bisa kak, jawab Cecil. Biar saya saja, ayo cepat masuk, ucap Randy yang baru saja datang setelah membantu Brian mengevakuasi Alec. Mereka segera masuk ke dalam mobil dan pergi dari tempat itu. Cepat Rehan, ngebut, titah Rehan. Ya Tuhan, ini juga sudah ngebut, jawab Randy. Sakit mas, sakit banget. Anissa terus merintih menahan perutnya yang terasa sangat sakit. Kuat sayang, kuat ya, bertahan ya sayang, ucap Rehan. Dia memeluk Anissa dengan rasa cemas dan khawatir dengan keadaan Anissa yang semakin melemah. Wajah pucatnya membuat Rehan tidak lagi merasakan sakit di kepalanya. Kak, bertahan ya kak, sebentar lagi kita sampai, ucap Cecil yang tidak kalah cemasnya. Aku nggak kuat mas, ucap Anissa dengan suara yang semakin melemah. Setelah mengucapkan kalimat itu, mata Anissa mulai terpejam. Sayang bangun, bertahanlah, buka matamu, ucap Rehan sembari menepuk-nepuk pipi Anissa berharap dia tidak memejamkan mata. Namun sia-sia apa yang dia lakukan karena Anissa sudah tidak sadarkan diri. Bak, jangan tidur, ayo bangun sayang, buka matamu, jangan tidur. Buka sayang, buka matamu, teriak Rehan histeris. Rehan tidak kuasa menahan tangisnya melihat yang sang istri terkulai lemah di pelukannya. Hatinya terasa hancur dan terbukur melihat sang istri sudah tidak berdaya lagi. Begitu pula dengan Cecil yang tak kuasa menahan tangisnya melihat sang kakak tidak sadarkan diri. Nah segitu dulu ya bab 125-nya. Nanti lagi dilanjut ya bab 126-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga ya. Sebelumnya mohon maaf ya update-nya di pertengahan malam ya. Soalnya lagi ada kesibukan lainnya. Pokoknya makasih banyak buat kakak-kakak ya. Bye bye.